pagi anak-anak, selamat berjumpa pada pembelajaran. Kali ini di awal tahun kita mulai akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, makasih anak-anak ya. Kita sudah berdoa. Kita akan mulai pelajaran pada hari ini. Baik, Ibu akan tampilkan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 ya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang PKN, IPS, kemudian bahasa Indonesia dan IPA, juga SPDP ya. Nah, berikutnya mari kita lihat, ini ada satu kegiatan di suatu kampung ya. Jadi ada seorang ibu, ada ayahnya, kemudian ada anak-anak yang mereka sedang bermain ya. Suasananya benar-benar suasana alam di sana ya. Nah, di satu tempat itu seperti di perkampungan yang tadi itu mungkin ada tanaman ya. Salah satunya ibu pasang di sini ya. Jadi ada tanaman, ini namanya tanaman ya, bagus, ini adalah tanaman singkong ya. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Ya, bagus sekali ya. Jadi tanaman ini adalah tanaman yang menghasilkan umbi ya. Kemudian daunnya bisa juga dimanfaatkan ya. Apa manfaatnya dalam kehidupanmu yang kalian ketahui ya? Jadi manfaatnya, kalau singkong itu biasanya kita pakai untuk cemilan atau pengganti nasi ya. Kemudian apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Tumbuhan sebagai sumber makanan itu apa saja? Nah, kita akan pelajari itu sekarang. Kita lihat berikutnya ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi seperti manfaat tumbuhan, nah kita bisa lihat bahwa hewan dan manusia itu memperoleh manfaat dari tumbuhan. Kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia itu ada banyak ya. Jadi yang pertama adalah sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Kemudian juga oksigen, kemudian pengikat tanah supaya tidak terjadi tanah longsor, lalu peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Sumber energi bagi hewan itu jadi tumbuhan itu sebagai produsen, penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan. Apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan? Kalau tidak ada tumbuhan, maka manusia dan hewan akan kehilangan sumber makanan. Kemudian tanah akan menjadi gersang ya. Nah, di dalam suatu bacaan itu pasti ada selalu ide pokok. Ide pokok itu tercantum dalam satu paragraf. Jadi dalam paragraf itu ada satu ide pokok, kemudian itu dikembangkan sehingga paragraf itu menjadi beberapa kalimat ya. Biasanya ide pokok itu adalah satu gagasan utama, inti atau pokok permasalahan yang ada dalam sebuah paragraf. Jadi dari kelas 4 atau 5 kalian sudah mempelajari tentang ini, mungkin besar sudah tahu ya bagaimana untuk menentukan ide pokok. Selanjutnya di dalam buku siswa ada di sana bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Nah, ini adalah sebuah bacaan. Jadi di sana kalian melihat per paragraf, di sana terlihat nanti dalam paragraf itu apa ide pokoknya. Mari kita pelajari bersama. Nah, misalnya ini.
Ini adalah paragraf pertama dari bacaan yang berjudul bagaimana jagung itu berkembang biak. Ini ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Nah, di Indonesia penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, itu satu paragraf ya. Jadi satu paragraf ini mengandung satu ide pokok. Kira-kira apa ide pokoknya di sana? Ya, betul sekali anak-anak ya. Jadi ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan pokok. Ya, itu ide pokoknya. Kemudian untuk paragraf yang kedua. Seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya adalah serupa kuntum bunga. Nah, itu ya. Jadi itu adalah paragraf yang kedua. Nah, jadi paragraf kedua ini juga mengandung satu ide pokok. Kira-kira ide pokoknya apa? Ya, ide pokoknya adalah bahwa perkembangbiakan tanaman jagung, ini memerlukan beberapa waktu ya lamanya, yaitu 3,5 bulan dari dia berupa bunga menjadi tongkol jagung seperti yang kita lihat yang ada bijinya. Gitu ya, ini pokoknya. Nah, berikutnya untuk paragraf ketiga, keempat, kemudian paragraf kelima. Nah, silakan kalian nanti pelajari di sana apa yang ide pokoknya ya. Kemudian nanti kalian jawab di dalam buku siswa, di sana sudah ada ya. Nah, berbicara tentang bunga ya, jadi ini adalah gambar satu bunga lengkap ya, satu bunga lengkap yang mempunyai yang pertama ada tangkai bunga yang paling bawah, kemudian ada dasar bunga, kemudian ada bakal biji, ada kelopak, ada tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, kepala sari, lalu ada mahkota, ada benang sari ya. Itu bunga lengkap yang sudah kita juga anak-anak sudah pelajari itu di kelas 4 ya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari ini? Jadi hubungannya dengan perkembangbiakan tanaman secara generatif. Nah, jadi perkembangbiakan tanaman itu ada yang generatif, ada yang vegetatif. Jadi yang generatif kita bahas terlebih dahulu sekarang ini. Jadi generatif itu adalah perkembangbiakan melalui kawin ya. Kawin itu artinya kalau pada tumbuhan itu bertemunya sel kelamin jantan dan betina, yaitu adalah serbuk sari dan bakal biji di sana ya bertemunya. Nah, satu perkembangbiakan generatif ini ya, dimulai dengan adanya penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Ya, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ya, bagus sekali ya. Di dalam buku sudah ada juga itu. Jadi silakan kalian nanti bisa dipelajari apa ceritanya ya, sehingga dari penyerbukan itu lalu kemudian timbul terakhirnya itu adalah menjadi buah. Ya, pada akhirnya akan menjadi buah. Jadi, kenapa menjadi buah? Dari awal dari penyerbukan itu akan tumbuh nanti buluh serbuk sari. Nah, buluh serbuk sari ini akan turun ke bakal biji. Nah, ke bakal biji itulah yang disebut dengan pembuahan. Jadi bakal biji ini diumpamakan adalah sel telur kalau manusia. Lalu buluh serbuk sari itu adalah sel kelamin jantan. Kalau bakal biji sel kelamin betina. Nah, ketika bertemu itu disebut dengan pembuahan. Jadi
Perkembangbiakan secara generatif itu diawali dengan penyerbukan, lalu kemudian terjadi pembuahan, ya. Nah, berikutnya ini beberapa hal yang kalian mungkin perlu ketahui, ya. Jadi perkembangbiakan generatif peserta kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh puluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Lalu di dalam ruang bakal biji itu terjadilah pembuahan seperti cerita yang ibu ceritakan tadi itu. Dari hasil pembuahan itu lalu muncul zigot. Nah, zigot ini berkembang biak menjadi lembaga. Lalu bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan yang baru. Seperti itu prosesnya, ya. Nah, jadi ada beberapa tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif, lalu ada juga yang berkembang biak nanti dengan vegetatif namanya. Vegetatif itu adalah berkembang biakan tidak kawin, ya, artinya tidak melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, nanti di bagian lain nanti akan ada materi tentang vegetatif ini. Nah, perkembangbiakan itu akan menimbulkan tanaman baru atau tumbuhnya adanya tanaman baru lagi. Bagaimana jika tumbuhan tidak berkembang biak? Nah, karena perkembangbiakan ini adalah menimbulkan satu yang baru, ya, satu tumbuhan yang baru lagi. Kalau tidak berkembang biak berarti tanaman itu akan tidak ada generasi penerusnya. Seperti manusia juga, kalau misalnya tidak punya anak dan seterusnya, semua manusia tidak punya anak, jadi bisa-bisa umat manusia di muka bumi itu punah, ya, tidak bisa berkembang biak. Berikutnya di negara kita itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan, apalagi kita di negara tropis, ya, banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman yang berkembang di negara kita, ya. Nah, salah satunya misalnya ada bunga, misalnya seperti bunga mawar, seperti bunga kamboja, ya. Nah, di setiap negara yang mempunyai iklim yang sama, itu bisa saja ada tumbuhan-tumbuhan yang sama. Misalnya kita dengan negara tetangga kita, misalnya dengan Malaysia, negara tetangga kita, atau dengan Timor Leste, gitu, ya. Negara tetangga kita. Negara tetangga itu artinya negara yang berdekatan dengan negara kita. Nah, itu bisa jadi tumbuhan yang sama, gitu, ya. Seperti misalnya ini bunga kembang sepatu, ya, ada di Malaysia, kemudian di Indonesia juga ada, gitu. Mungkin namanya saja yang nanti berbeda. Lalu bunga kamboja juga begitu, ya, ada di Indonesia, ada di Laos, gitu, ya. Nah, sedikit mungkin ini untuk pengetahuan kalian, ya, nanti akan lebih lanjut dijelaskan tentang ASEAN ini pada tema yang atau mungkin subtema yang kedua, ya. Sedikit kalian untuk ketahui bahwa negara kita itu terletak di Asia Tenggara, ya. Nah, selain negara kita ada beberapa negara yang terletak di Asia Tenggara seperti misalnya Malaysia, itu, kemudian Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar, Singapura dan sebagainya. Nah, itu kita sebut adalah negara-negara tetangga. Kenapa disebut negara tetangga? Karena itu adalah berdekatan dengan kita, seperti kita tetanggaan dengan orang lain, ya. Nah, itu berdekatan, karena berdekatan jadi disebutlah negara tetangga. Nah, satu wilayah ini, negara-negara dalam satu wilayah ini kemudian membentuk suatu organisasi, itu perkumpulan, ya, suatu perkumpulan itu yang disebut dengan ASEAN. Untuk ASEAN nanti lebih jelasnya akan dijelaskan lagi lebih banyak lagi di bagian lain, ya, di tema yang lain. Lanjut. Ini kalian
kalian bisa baca nanti sedikit tentang ASEAN ini di buku sudah ada ya. Jadi ASEAN ini menjawab kehidupan hidup bertetangga. Jadi bagaimana kita bertetangga dengan orang lain ya, sama seperti itu ya. Negara kita juga bertetangga dengan negara lain. Jadi saling membantu kalau ada kesusahan seperti itu ya. Nanti saling membantu, kemudian membuat suatu organisasi supaya kita maju bersama gitu ya. Nah, dalam ASEAN ini seperti yang disebutkan tadi itu sebenarnya ada negara-negara yang menjadi pelopornya. Pelopornya sebenarnya ada 5 ya. Tetapi kemudian berkembang sekarang sudah menjadi 11 negara. Nah, nanti kalian bisa baca di bukunya. Kondisi geografis Asia Tenggara. Kondisi geografis itu artinya kondisi posisi suatu wilayah itu di antara negara-negara lain atau benua lain atau samudra ya. Nah, posisinya itu jadi letak geografis Asia Tenggara berada di 3 perairan seperti ini ya. Samudra India, jadi ada Teluk Benggala di bagian barat, lalu Laut Cina Selatan di bagian utara, kemudian Samudra Pasifik di sebelah timur. Lalu wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan. Ada yang berbentuk semenanjung, lalu ada juga yang berbentuk gugusan pulau. Nah, kalau kita Indonesia ini adalah gugusan pulau ya termasuk. Dari tanaman-tanaman yang tadi sudah Ibu sebutkan itu, beberapa tanaman yang ada juga di sekitar kita itu bisa diolah menjadi makanan dan obat-obatan. Karena tadi sudah menjelaskan manfaat dari tanaman itu bisa untuk sumber makanan, bisa juga untuk obat-obatan. Nah, apa saja makanan, apa saja tumbuhan yang menjadi kita bisa jadikan sebagai makanan dan juga sebagai obat ya. Salah satu contohnya seperti ini ya. Jadi ada contoh di sini di buku ini ada bawang merah. Ya, bawang merah itu adalah tanaman yang selain dia menjadi bumbu dapur, jadi makanan ya, bawang merah ini juga bisa menjadi obat. Ya, obat apa? Salah satunya bawang merah ini adalah obat untuk penurun panas. Pada bayi biasanya itu diberikan bawang merah yang sudah di parut gitu, langsung ditaruh di perutnya supaya tidak panas. Nah, panas dalam istilahnya. Nah, ini satu cerita ya. Jadi satu cerita bagaimana tanaman itu diolah untuk menjadi satu minuman yang dapat juga sebagai obat. Nah, diceritakan di sini adalah tanaman jahe. Jadi ketika itu Lani dan teman-temannya berencana untuk berkumpul di rumahnya itu, tetapi ternyata Edonya sakit. Nah, kemudian atas inisiatif mereka, jadi Edo ini dibuatkan wedang jahe oleh teman-temannya ya untuk mengobati batuk dan demamnya ya. Jadi jahe itu juga bisa digunakan selain untuk bumbu dapur juga untuk tanaman obat ya. Nah, apa yang dilakukan Lani itu sebenarnya itu adalah sudah mengamalkan sila-sila dari Pancasila. Nah, kalian tentu masih ingat ya, sila Pancasila itu ada 5 ya, yang dari yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sila yang mana yang diamalkan oleh si Lani dan teman-temannya itu? Ya, jadi yang diamalkan oleh si Lani dan teman-temannya itu adalah jadi sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satunya adalah dia peduli terhadap sesama. Bersama teman kelompokmu nanti diskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, butirnya apa? Dari ketuhanan yang Maha Esa itu yang kita tangkap adalah ketuhanan yang Maha Esa berarti dia percaya terhadap adanya Tuhan, itu salah satunya ya. Lalu melakukan sembahyang atau bersembahyang sesuai dengan agama dan keyakinannya itu. Jadi rajin bersembahyang misalnya.
Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, tadi contohnya peduli terhadap sesama ya. Nah berikutnya mari kita lihat ya, nilai-nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa itu adalah 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, lalu toleransi dan hormat kepada agama dan kepercayaan orang lain ya. Kemudian kerukunan, rukun terhadap dengan umat-umat beragama yang lain. Kemudian yang sila yang kedua itu persamaan derajat, jadi menganggap semua orang itu sama derajatnya dengan kita ya. Kemudian menghargai hak asasi manusia dan solidaritas antar sesama manusia. Lalu yang terakhir adalah perdamaian. Nah ini beberapa kegiatan yang dilakukan itu yang kita bisa lihat ini kegiatan yang mengamalkan sila keberapa. Nanti kalian jawab di buku masing-masing ya. So, nomor 1 kegiatannya adalah rukun antar umat beragama gitu misalnya. Ini ya dan seterusnya ya. Bisa kalian nanti lihat di bukunya. Perilaku yang sesuai dengan sila pertama. Nah, ini perilaku yang sesuai dengan sila ke-1. Contohnya apa misalnya? Sesuai dengan sila pertama. Lalu perilaku yang sesuai dengan sila kedua apa contohnya? Ya. Berikutnya ya dari tanaman-tanaman, kemudian lingkungan sekitar kita itu kita bisa manfaatkan. Salah satunya adalah dengan membuat patung. Nah, patung Nusantara ya. Kenapa disebut patung Nusantara? Karena bentuk-bentuknya itu adalah modelnya itu adalah dari tokoh-tokoh atau bentuk-bentuk yang khas di negara kita, patung Nusantara ya. Nah ini contohnya dari patung Nusantara, misalnya dari Tanah Liat, ini dari daerah Kasongan. Daerah Kasongan ini adalah di Yogyakarta ya anak-anak ya, yang terkenal dengan pembuatan gerabahnya ya. Ini ada patung seperti ini, ada patung Semar dan keluarganya. Kemudian ini ada patung tarian, ini ya tarian. Lalu ini juga ada patung orang bermain musik. Bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Rasa yang ada di dalam perasaanmu itu, pendapatmu ketika melihat patung? Ya tentu kita sangat senang melihat, kemudian kita juga mengapresiasi untuk pembuat patung itu ya. Kemudian dengan pembuatan patung itu tentu ada kreativitas yang dilakukan. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Jadi keterampilan apa yang diperlukan? Ya, keterampilan yang diperlukan tentu dalam mengolah mengolah bahan dasar. Bahan dasarnya apa? Bisa tanah liat, bisa juga dari kayu ya. Bisa juga dari besi ya. Besi itu dirangkai sehingga menjadi sebuah patung. Bisa juga dari bambu ya, belahan-belahan bambu itu bisa dirangkai menjadi sebuah patung. Menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut? Ya, ada beberapa cara untuk pembuatan patung ya. Nanti di bagian berikutnya mungkin akan ada. Di pembuatan patung itu salah satu contohnya adalah dengan membentuk, lalu ada membutsir, kemudian ada dengan memahat dan lain sebagainya ya. Tergantung nanti dari bahan dasar yang dipakai ya. Nah, salah satu contohnya di sini misalnya dari tanah liat ya. Pembuatan patung dari tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, teknik tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat yang plastis atau plastis itu artinya elastis maksudnya ya. Jadi tidak menggunakan tanah yang terlalu lembek, tapi juga tidak yang keras ya. Yang elastis sehingga bisa dibentuk dengan tepat, rapi dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket dan pada cetakan gips sehingga sulit itu akan diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Jadi yang pas ya elastis gitu.
Nah, bisa juga kalian mencoba nanti membuat plastisin. Mungkin anak-anak sudah tahu tentang apa itu plastisin ya. Anak-anak bisa mencoba membuat sendiri. Plastisin itu bahannya dari terigu. Di sana sudah ada di bukunya ya. Ada terigu, kemudian ada garam, lalu 1 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, kemudian pewarna makanan. Itu kemudian dicampur, digulung-gulung, diremas-remas, lalu menjadilah dia adonan. Dan nanti kalau mau diwarnai harus dipisah-pisah dulu adonannya itu, gitu ya. Nah, bisa kalian coba nanti di rumah ya. Ya, baik anak-anak. Nah, demikian anak-anak pembahasan kita hari ini tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Itu tadi kita sudah belajar tentang SPDP, tentang membuat patung, lalu PKN, tentang sikap-sikap, kemudian tentang nilai-nilai Pancasila, sila pertama dan kedua. Lalu kita belajar tentang IPA, yaitu perkembangbiakan generatif. Kita juga belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang ide pokok. Ya, Ibu harapkan anak-anak bisa paham, walaupun penjelasannya di dalam video ini mungkin agak terbatas. Jadi nanti kalian bisa akan tambahkan, baca lagi di buku yang buku tematik ya. Buku tematik tema 1, subtema 1, pelajaran 1 dan 2. Nah, demikian anak-anak. Semoga sudah bisa dipahami. Akhir kata Ibu sampaikan terima kasih dan selamat belajar semuanya ya.